Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang di pendalaman ajaran GKI Resut bersama saya hari ini, Hendy. Dan di pendalaman ajaran ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran yang mengacu pada Alkitab. Dan hari ini kita akan membahas tentang perpuluhan. Masih perlukah? Nah, ini tema yang sangat-sangat lagi hangat-hangatnya ya. Dan hari ini saya nggak sendirian tentunya. Saya bersama dengan Penatua Ricky Avianto. Shalom. Shalom. Ya. Oke, gimana? Sehat? Sehat, puji Tuhan, puji sehat. Tuhan, sehat. Ya, bisa dilihat sehat sekali. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang hari, dan pada kesempatan ini kami akan bersama-sama belajar mengenai perpuluhan, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Mengenai perpuluhan, kiranya Engkau sertai, Engkau bimbing, Engkau tuntun kami, Engkau berikan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita akan bahas mengenai perpuluhan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita itu pengen tahu dulu sebenarnya perpuluhan itu apa sih? Perpuluhan. Oke. Perpuluhan itu kan sebetulnya sebuah istilah yang sudah biasa kita dengarkan ya. Menurut saya kayaknya kalau orang Kristen terutama bicara soal persembahan, pasti akan salah satunya yang paling diingat pastikan tentang perpuluhan. Ya. Tapi kalau misalnya kita bicara istilahnya, istilah perpuluhan itu istilah informal ya, artinya ya karena penyebutannya lebih gampang. Tapi kalau di Alkitab itu nyebutnya persepuluhan. Oh, jadi nggak ada tuh perpuluhan, itu nggak ada. Kalau perpuluhan nggak ada, tapi persepuluhan ya itu ada, dan itu yang dimaksud dalam percakapan kita hari ini ya. Begitu. Persepuluhan berarti ya yang harusnya yang tulis di dalam Alkitab. Tapi kita sekarang nyebutnya persepuluhan ya. Jadi persepuluhan itu sebenarnya apa gitu? Oke, persepuluhan itu sebetulnya bagian dari cara kita, sama seperti persembahan pada umumnya ya. Cara kita untuk bisa mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan buat semua hal yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita ya. Apalagi kalau kita mengingat ya tadi ya, bahwa ya memang persembahan itu kan bagian dari kehidupan beriman kita ya. Dan juga kita dibiasakan lewat banyak hal tuh untuk bisa memberikan persembahan. Jadi sebelum kita coba pahami tentang persepuluhan, rasanya menurut saya kita harus paham juga tentang persembahan ya. Karena kan itu kan persembahan persepuluhan gitu ya. Benar. Nah, kalau persembahan itu memang kalau di Alkitab kita bisa banyak ya, dari awal dari Kejadian itu kita ditampilkan dengan banyak tradisi mempersembahkan apa yang dimiliki itu ya kepada Tuhan itu sebagai bentuk syukur. Jadi titik atau poin yang harus kita selalu pegang itu adalah persembahan itu kita berikan karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Gitu. Kalau kita bicara soal kebiasaan kita sebagai anggota jemaat atau simpatisan di GKI, maka persembahan itu ada pada poin atau ordo pelayanan. Kalau sebutannya kalau secara universal ya, sebutannya itu pelayanan meja. Pelayanan gitu. Pelayanan meja. Tapi kalau biasanya dispesifikan sama GKI ya disebutnya sebagai pelayanan persembahan atau persembahan syukur gitu. Yang intinya sebetulnya kalau dalam pelayanan meja itu kita membawa apa yang
apa yang kita punya gitu. Kalau dalam Oke. bahasa Latinnya itu kolekta. Nah, ini udah mulai Kolekta. Oke, mulai mirip oke. ya. Iya, 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 Kolekta. iya. Kalau kita Kolekte. kalau kata lain kita menyebut persembahan itu kan kita biasa bilangnya kolekte Yes, ya, gitu. Nah, kolekte. itu kalau bahasa Latinnya kolekta ya. Oh, oke, Jadi itu oke, oke. dikumpulkan kalau pada tradisi pada masa itu dikumpulkan untuk makan bersama ya, untuk kepentingan bersama. Jadi spiritnya adalah mengumpulkan sesuatu untuk bersama-sama gitu. Dan itu yang Bersama-sama. terjadi dalam perjalanan tradisi liturgi. Dan itu yang kemudian membentuk persekutuan yang semakin kuat gitu ya. Dalam arti persekutuan imannya juga makin kuat, kebersamaan, kedekatannya juga semakin kuat gitu. Oke, Nah, oke. di kehidupan kita sekarang ya, artinya dalam peribadahan kita sekarang memang kolekte atau persembahan dikaitkannya dengan persembahan dalam bentuk uang gitu. Oke, ya, Ya ya. kan? Nah, itu adalah salah satu hal yang memang kita secara sengaja juga kita lakukan. Kembali ke prinsip yang tadi yang saya sempat tekankan, bahwa ini adalah ungkapan syukur kepada Tuhan gitu. Oke, oke, oke. Jadi persembahan itu spiritnya adalah nggak cuman ya udah dikasih aja, apa yang aku punya dikasih aja, tapi lebih ke pada akhirnya juga untuk berbagi juga kan, berarti ya, berbagi bersama-sama gitu ya, saling mempererat gitu persatuan dan persaudaraan. Iya. Dan juga kalau misalnya kita mau ini ya, jadi dalam dimensi persembahan itu sendiri sebetulnya punya dua relasi ya, antara kita dengan Tuhan dan juga kita dengan sesama gitu. Oke. Nah, Ya, itu mungkin perlu kita tekankan juga. Oke. Kenapa kok hari ini kita mau bahas tentang persembahan atau persepuluhan gitu ya? Karena mungkin untuk rekan-rekan yang Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, sedang menonton, pada saat kita ini take, sedang hangat-hangatnya memang satu topik mengenai persepuluhan ya. Intinya ada satu orang ini yang menyatakan bahwa persepuluhan itu bukan suatu hal yang wajib. Dan itu atau viral bahkan ya benar, dan itu viral, atau bahkan bukan wajib lagi, atau ngomongnya itu nggak perlu, malah ngomongnya nggak perlu sama gitu. sekali gitu. Benar, dan itu viral, dan itu banyak yang menentang juga seperti itu. Banyak yang ya istilahnya kenapa, dasarnya dari mana gitu kan. Nah, itu dia menjelaskan dan mungkin tetap banyak orang yang tidak setuju gitu dengan pernyataan itu. Nah, mungkin kalau dari Kak Riki sendiri, pendapat Kak Riki gimana tentang hal itu? Perlu atau nggak perlu, atau malah tidak perlu dilakukan lagi, seperti apa? Oke, berarti sekarang pertanyaannya tentang perlu atau enggak ya. Oke, nah, kalau pertanyaannya soal perlu atau enggak, sebetulnya kembali ke dalam apa yang kita pahami lagi-lagi tentang bagaimana cara kita mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, ini kita spesifik ya, kita bicaranya soal caranya. Dan ini kan persembahan persepuluhan ya. Itu udah pasti kaitannya uang gitu ya. Iya, pasti. Jadi uang. Kita akan bicaranya di ranah itu dulu gitu ya. Enggak dibicara di model-model persembahan yang lain ya. Kalau misalnya kita bicara soal persembahan persepuluhan, maka ada beberapa dasar yang bisa kita memperkuat ya. Kalau kita mau memberikan persembahan persepuluhan, sebetulnya persembahan apa aja sih, Hen ya? Kalau kita mau ngasih itu kan perlu dasar ya. Iya, benar. Kenapa sih kita melakukan ini gitu. Nah, salah satunya ini kalau kita memperdalam tentang persepuluhan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Salah satunya misalnya ya dalam Kejadian 14 ayat 20. Nih, Kejadian 14 ayat 20 di situ dituliskan, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Abram ketika dia berjumpa dengan Melkisedek ya. Jadi Abram memberikan apa yang pernah dia miliki, yang sudah dia miliki itu kepada Melkisedek. Nah, kalau kita bicara soal persepuluhan yang dikasih sama Abraham,
Ini sebetulnya bicara tentang sesuatu yang diberikan oleh Abram itu sifatnya itu bukan transaksional. Oke. Ya, jadi kalau kita tahu kan Melkisedek itu kan pemimpin dan dia juga seorang imam gitu. Artinya Oke. Abram itu ngasih itu bukan supaya misalnya supaya doanya dikabulkan gitu. Nah, Enggak. Tapi Abram itu ngasih karena dia tahu bahwa itulah memang bagian yang harus diberikan kepada Melkisedek pada saat itu ya. Oke. Dan itu menunjukkan ekspresi iman yang dimiliki oleh Abram ya. Apalagi Abram itu adalah bapak orang beriman ya. Dia ketemu sama seorang imam, lalu kemudian ya dia menyerahkan itu. Nah, uniknya atau serunya ini kalau kita telusuri ayat ini, kata 1/10 di Kejadian 14 ayat 20 ini dalam bahasa Ibraninya disebutnya ma'asyer. Oke. Nah, ma'asyer itu artinya nilai bagian 10. Jadi artinya kalau emang ada satu bagian, ada satu utuh gitu. Nah, 10 itu ma'asyer sebutannya ya. Jadi ketika dibagi-bagi jadi 10 gitu. Nah, ini bagian ke-10 itu disebutnya sebagai ma'asyer. Nah, saya coba menelusuri nih Hen ya, supaya kita bisa lebih paham. Berarti kan yang waktu itu dikasih sama Abram itu benar-benar yang disebut sebagai 1/10 gitu. Nggak ada arti yang lain. Jadi ya apa yang dia punya dia kasih 1/10, nggak lebih dan nggak kurang. Iya, dia benar-benar ngasih 1/10 ini. Nah, kalau kita mau dalami dalam kehidupan beriman kita, maka sebetulnya secara reflektif atau kalau mau kita renungkan, apa yang dilakukan sama Abram ini lagi nunjukin sama kita bahwa Abram itu ketika dia ngasih 1/10 tanpa kurang sedikit pun, dia memberikannya kepada Allah, walaupun waktu itu melalui perantaraan imam. Tapi ini menunjukkan kepada kita sebetulnya ada satu nilai yang penting. Itu nilai kejujuran ya. Saya sebut sebagai nilai kejujuran yang dipraktekkan sama Abram gitu. Dia benar-benar ngasih 1/10 dari apa yang dia miliki gitu. Jadi yang nggak kurang dari ini. Kalau misalnya kita mau detail ya, Abram waktu itu ngasihnya kayak gimana ya, tidak tercatat juga di dalam Alkitab. Tapi ketika bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani disebut ma'asyer, itu berarti bagian ke-10, dan itu betul-betul berarti senilai itulah yang dia berikan, dan itu nilai kejujuran gitu. Dan seringkali kalau kita bicara soal persepuluhan ya dalam topik kita, kalau kita bicara soal persepuluhan itu berarti juga ketika kita memberikannya harus punya niat atau muatan kejujuran kepada Tuhan. Niat. Niat kejujuran. Iya, jadi ya kita memberikannya dengan jujur. Orang yang ngasih dengan jujur itu biasanya juga ngasihnya tulus ya kan ya. Dan kalau kita perhatikan apa yang diteladankan oleh Abram, yang nggak minta apapun gitu ya. Ini aku berikan karena ini untuk Tuhan gitu. Nah, itu nilai kejujuran itu gitu yang perlu kita tanamkan ya. Kalau kita bisa punya nilai kejujuran itu nilai kejujuran ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, maka pasti hati kita ya, perasaan kita itu nggak akan terbeban ya dengan apa yang harus atau kita rasa perlu kita berikan kepada Tuhan. Jadi meskipun kita kasih nih 1/10 gitu ya, atau 10% ya ngomongnya ya, 10% dari, kalau bahasanya dari sini 10% dari yang dimiliki dong. Ini lebih ekstrim lagi. Mungkin kalau pengetahuanku adalah 10% dari penghasilan. Ya, kalau let's say kita lagi ngomong tentang uangnya nih gitu ya, 10% dari penghasilan. Kalau ini 10% dari apa yang dia miliki nih, ini lebih banyak lagi ya. Tapi gini, apakah kalau misalnya kita berikan, ya jujur, maksudnya saya berikan nih 10% memang. Tapi mungkin ada rasa yang segini ya, kok banyak ya, kok segini. Mungkin ini relate juga ya dengan kehidupan kita lah. Nggak cuman mungkin yang apa ya istilahnya, kok banyak ya, kok mikir ini banyak. Tapi kayaknya semua orang mengalami saat-saatnya di seperti itu. Apakah berarti ya 1/10-nya ini
em, nggak diterima gitu sama Tuhan, nggak diindahkan gitu sama Tuhan, atau kayak gimana ya kita mikirnya berarti? Maksudnya ketika kita ngasih persembahan ini ya, maksudnya Ya, persembahan ya, perpuluhan, ya, tapi ya, hati kita ya kalau ya, balik ke yang tadi berarti hati kita nggak benar-benar rela gitu ya. ya. Kalau jujur kan Mm-mm. jujur 10% kan, Iya. jujur ya jujur. Mm-mm. Tapi dalam prosesnya mungkin ya itu ada perasaan itu. Nah, Nah, itu gimana? kalau itu mungkin saya akan kaitkan sama yang Kejadian 28 ayat 22. Oke. Ini Yakub nih waktu itu ya. Yakub berkata, Tuhan berkata ya, Yakub yang berkata ya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu gitu. Nah, ini waktu Yakub berkata kepada Tuhan, nih Yakub ngomongnya bukan sama manusia ya. Yakub ngomongnya sama Tuhan. Dan ini ya. wujud persembahan yang mau diberikan Yakub. Nah, kata 1/10 ini kan tadi kalau Hendy tanya atau mungkin kita juga punya pertanyaan, ya kalau ngasih nggak rela tuh Tuhan tuh sebenarnya rasanya tuh apa gitu kan. Nah, kalau dari yang ayat ini, maka sebetulnya kata 1/10 yang di sini itu justru lebih detail ya. Yang dipakai itu kata asher, kan kalau tadi ma'asyer ya. Nah, ini akar katanya asher. Asher itu artinya 10, artinya lebih utuh dia memberikannya. Nah, kata asher dipakai itu justru sebagai kata kerja. Ya, jadi kalau Kata tadi kerja. kan kata benda ya, noun atau nominal ya. Nah, kalau yang asher itu kata kerja, yang artinya dia benar-benar memberi gitu ya kan, kata kerja ya, ada tindakannya. Dia memberi apa yang dia punya itu, 1/10 yang dia punya yang dilakukan oleh Yakub, ini memang dia lakukan secara sengaja. Nah, kalau kita bicara soal kata asher, itu sebetulnya menunjukkan komitmen. Gitu. Jadi ketika kita bicara soal persepuluhan itu selain tadi kita bilang adalah dia punya nilai kejujuran, di dalamnya juga termuat komitmen gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau memang kita sudah berkomitmen ya dalam kita menggumuli kehidupan beriman kita sampai kita memutuskan bahwa rasanya kehidupan beriman saya akan jauh lebih bertumbuh ketika saya bisa memberikan persepuluhan. Dan itu banyak ya, saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari juga banyak yang menggumuli itu gitu ya, dan juga bahkan berkomitmen untuk itu. Maka ya kita perlu melakukannya dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Dan saya yakin misal ya suatu hari ya, kita nggak berharap ya misalnya secara penghasilan kita lagi nggak baik-baik saja, atau misalnya ada kebutuhan yang lain gitu, sehingga akhirnya kita bertanya, Tuhan sebenarnya kalau saya hatinya kayak gini, Tuhan tuh terima atau enggak. Bagi saya ketika kita memberikannya dengan kejujuran dan komitmen untuk selalu bisa memberikan apa yang kita punya sebagai ekspresi iman kita, maka semuanya akan berkenan di hadapannya Tuhan gitu. Maka itu jangan pernah lupa ya, selalu ketika kita mempersiapkan, maka itu kan seringkali kalau GKI bicara persembahan itu bukan hanya sekadar, kalau di tata ibadah GKI itu ya biasanya kan habis doa syafaat terus kita akan memberikan persembahan ya, itu bukan asal comot dari tas ya, bukan asal tarik dari kantong, tapi sesuatu yang memang kita persiapkan gitu. Dan itu akan menolong kita untuk bisa merenungkan tentang bagaimana kita memberi persembahan yang seringkali kita bilang itu sebagai sesuatu yang terbaik yang mau kita serahkan kepada Tuhan gitu. Saya yakin persembahan itu memang tidak selalu bicara soal nominal, tetapi soal bagaimana perjuangan kita untuk bisa memberi yang terbaik, termasuk ketika kita menggumuli tentang persepuluhan ini. Nah, mungkin kalau untuk saya bisa menjelaskan apa yang tadi Hendy katakan ya, ada video yang kemudian viral karena menjelaskan tentang perpuluhan ya. Bagi saya salah satu yang perlu diperhatikan adalah ya kembali kepada jiwa persepuluhan itu sendiri gitu. Nah, ini yang saya rasakan ya. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara juga merasakannya. Jadi orang Kristen itu
seringkali kita itu malah jadi orang yang dibimbing untuk pandai mengatur semua berkat yang udah Oke. Tuhan kasih buat kita, gitu ya. Jadi Menarik. dengan pola persepuluhan gitu ya. Kalau dalam kehidupan bergereja kita ya ada juga persembahan mingguan. Kadang Iya. kita merasa bahwa Tuhan beri kita berkat, kita ngasih persembahan syukur dan segala macam namanya. Iya. Itu sebetulnya sedang melatih kita untuk kita juga bisa memanage, mengelola apa yang sudah Tuhan Tuhan berikan. percayakan gitu Iya, ya. Tuhan berikan, percayakan kepada Iya. kita gitu. Dan jangan lupa bahwa itu semuanya kan sebenarnya asalnya dari Tuhan. Tuhan. Gitu. Iya. Dan itu menurut saya itu yang perlu kita yang perlu kita pahami Iya. bersama-sama. Ini masih di ranah pemahamannya dulu nih, Hen. Iya. Gitu ya. Benar. Belum kita bicara soal persepuluhan sebenarnya dipakai buat apa sih? Nah, ini kita bicara di pemahamannya dulu. Dan itu makin jelas ketika kalau kita misal ya baca di Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 29. Nah, di situ jelas tuh tradisi pemberian persembahan persepuluhan. Okay. Dan ini berkaitan dengan siklus kehidupan. Nah, ini kan tadi kan saya bilang bahwa mungkin salah satu yang bisa kita refleksikan juga kalau Tuhan kasih kita berkat, kita belajar buat mengelola. Benar. Nah, ini kalau di Ulangan pasal 14 ini memang bicara tentang bagaimana orang-orang pada waktu itu belajar untuk mengelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi siklus persepuluhan itu termasuk dalam siklus kecil 3 tahunan dan juga siklus besar 7 tahunan. Ya, jadi mulai dari masa panen sampai juga penghapusan utang dan seterusnya gitu. Nah, itu terjadi, itu siklus itu berjalan terus. Itu awalnya dari mana? Dari persepuluhan itu. Ya, misalnya di ayat 22 sampai 27 itu tahun pertama dan tahun kedua. Ya, mereka diminta untuk memberikan persepuluhan. Berasal dari 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Ya. Lalu dijual, menguangkannya dan membagikannya sebagai berkat dari Tuhan. Jadi prinsipnya ya saling bagi-bagi gitu. Jadi bukan hanya di istilahnya dipegang sendiri ya. Tapi ini justru mereka saling berbagi. Okay. Di ayat 28 tahun persepuluhan itu semua yang udah dikumpulkan itu dikeluarkan lalu dibawa ke kota dan itu untuk dinikmati sama semua orang gitu. Dan dalam siklus itu ya kalau saya telusuri sejarahnya, maka sebenarnya nggak ada yang akan ngerasa kekurangan gitu ketika siklus itu berjalan. Artinya sebetulnya kalau kita bicara persepuluhan pada zaman Perjanjian Lama itu pernah punya peran yang sebegitu besarnya gitu. Dan menurut saya kalau gereja-gereja ini nggak hanya terbatas GKI ya, kalau gereja-gereja mau mengelola persembahan yang dimiliki, kalau ada orang ngasih persembahan persepuluhan gitu ya, maka sebetulnya akan sangat berkaitan dengan kehidupan orang banyak gitu. Dan itu yang seringkali kita sebut sebagai pelayanan di luar kebaktian ya, ada pelayanan-pelayanan yang kita jalankan ya itu, dan itu akan menolong banyak orang gitu. Nah, waktu itu seingat saya ya, waktu bukan kasus mungkin ya, videonya jadi viral lah gitu ya. Video jadi viral lah ya. Kasus ya. Gimana? Video jadi viral ya karena salah satunya seingat saya itu kan bahas Maliaki 3 ayat 10 ya. Ketika bicara tentang bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, sesungguhnya ini kalau ayat ini memang seringkali dijadikan dasar untuk orang memberikan persembahan persepuluhan. Nah, saya coba menggali lagi tafsiran dari ayat ini karena kan ayat ini rame kan bareng sama video itu ya. Dan bareng sama video itu kan ya. Dan memang ayat ini akan bicara tentang bagaimana Tuhan waktu itu sudah memelihara bangsa Israel ya. Jadi dengan termasuk tadi ya mereka punya siklus persepuluhan itu dan sebagainya. Lalu kemudian sesungguhnya Tuhan sudah memelihara, tapi kita tahu sendiri ya dalam perjalanan bangsa Israel mereka seringkali menjauh dari Tuhan gitu. Maka itu ketika ayat ini disampaikan, maka Tuhan mau ngasih tahu bahwa selama ini ya Tuhan itu sudah
memelihara gitu. Tuhan sudah pelihara. Dalam salah satu artikel, ini seorang pendeta GKI juga yang tulis itu mengatakan bahwa kerangka yang harus kita punya ketika kita memberikan persembahan itu adalah kita memberi karena sebelumnya kita sudah menerima. Gitu. Oke, ini menarik karena mungkin pemahamannya cukup berbeda dengan rekan-rekan yang nggak tahu ya di luar sana mungkin ya, yang mungkin berpikir bahwa memberikan ini persepuluhan ini supaya diberkati. Jadi memberi untuk diberi gitu. Kalau ini berbeda, ini harusnya karena kita diberi maka kita memberi, seperti itu ya Kak ya. Iya, jadi kita memberi supaya kita memberi karena kita sudah menerima itu dari Tuhan ya kan. Benar. Tuhan kasih kita berkat banyak gitu. Dan itu yang terjadi waktu itu, maksudnya adalah Maleakhi 3 ayat 10 ini mau memperlihatkan orang-orang Israel yang sudah diberi banyak hal sama Tuhan, tapi kemudian mereka malah jauh dari Tuhan. Oke, gitu. Konteksnya seperti itu ya. Maka itu ketika bicara soal Maleakhi 3 ayat 10, maka kita sebenarnya lagi didorong untuk ingat lagi nih bahwa Tuhan itu udah ngasih kita banyak hal gitu. Maka itu kita bisa memberi, artinya kita bisa mempersembahkan. Dan itu yang perlu kita tanamkan juga di dalam pertumbuhan beriman kita ya. Memberi persembahan itu tidak bisa disetarakan dengan bagi saya ya, tidak bisa disetarakan dengan prinsip orang kalau kita lagi bisnis gitu loh. Iya, maksudnya keluar sedikit dapat banyak gitu. Iya. Ini hubungan ya, maksudnya ini relasi gitu ya. Kita bicara soal relasi kita sama Tuhan. Semakin serius kita berelasi dengan Tuhan, menurut saya kita akan bicara bagaimana ketulusan kita juga akan semakin dalam dan penuh gitu kepada Tuhan dalam berbagai hal ya, termasuk ketika kita memberi persembahan. Iya. Jadi kayak mungkin kalau gampangnya bahasanya itu kayak saya punya 100% nih berkat dari Tuhan. 10% ini aku berikan ini bukan karena ya memang harus aja gitu, tetapi aku lebih ke karena aku percaya Tuhan sudah berkati aku dan Tuhan terus pelihara aku, sehingga aku mau kasih ini 10% untuk gereja atau untuk Tuhan gitu. Untuk Tuhan, untuk Tuhan sih sebenarnya ya. Untuk Tuhan lewat gereja, lewat biasanya gereja kita gitu. memberikan. Ya. Oke. Terus ada lagi nggak Kak kira-kira contoh di dalam persepuluhan ya, aplikasi persepuluhan di dalam Alkitab yang lain mungkin yang bisa di share buat kita semua? Oke, kalau yang tadi kan perjanjian lama ya. Nah, perjanjian baru bagi saya sayangnya kita malah ditampilkan dengan praktek pemberian persepuluhan, tapi kemudian menyimpang dan membawa umat pada kesombongan ya. Misalnya di Matius 23 ayat 23 dan Lukas 18 ayat 12 yang kemudian membuat praktek persepuluhan itu jadi yang tadinya bagus gitu ya sebenarnya kan. Malah jadi ternoda oleh orang-orang yang kemudian secara sengaja malah memanfaatkan persepuluhan itu. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru ketika Yesus hadir di tengah kehidupan kita semua, lalu kemudian dia menjalankan pelayanannya, dia berkorban buat kita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, Roh Kudus ada pada kita, maka itu sebetulnya adalah sebuah persembahan yang terbaik yang sudah pernah kita saksikan dan sekarang itu punya peran penting dalam kehidupan beriman kita ya. Maka itu ketika kita menghayati persembahan itu memang harus didasarkan itu pada kerendahan hati, sikap kita, bukan tentang membanggakan apa yang sudah kita berikan gitu. Jadi persembahan itu bukan untuk ya, kalau di dalam perjanjian baru jatuhnya kan seringkali orang malah jadi sombong gitu ya, karena sudah memberikan. Nah ini enggak, justru ketika Yesus melakukan itu semua, Yesus tidak melakukannya dalam pola bahwa dia mau menyombongkan ini semua, enggak. Malah Yesus kan makin rendah kan, gitu. Jadi ketika kita makin bisa memberi, maka sebetulnya kita juga dituntut untuk bisa semakin merendahkan diri kita. Gitu. Ibrani 9 ayat 14 ya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh
yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Artinya pengorbanan yang sudah pernah dilakukan oleh Yesus Kristus, ya pengorbanan bahkan itulah yang disebut sebagai persembahan yang tak bercacat, itu justru sudah membersihkan kehidupan kita gitu. Sehingga akhirnya sebetulnya kita nih hidupnya udah jauh lebih baik, dan sekarang kita lagi dituntun untuk bisa memberikan persembahan yang baik juga buat Tuhan. Begitu. Ya. Jadi cukup banyak ya contohnya di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama yang mungkin bentuknya bukan uang, ya kan, bentuknya mungkin ternak dan kawan-kawan ya. Sampai di Perjanjian Baru banyak contohnya tentang persembahan persepuluhan dalam bentuk uang seperti itu. Nah, dari semua yang kita sudah bahas tadi dalam Alkitab juga, kalau kehidupan kita sebagai jemaat, apalagi mungkin khusus di GKI gitu ya, sebenarnya yang sedang diajarkan itu seperti apa? Oke, yang dipahami sama GKI ya. Jadi yang pertama saya kembali ke poin yang paling awal tadi kita, bahwa persembahan itu merupakan ekspresi iman kita, iman kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberi persembahan, maka di dalam praktek kita memberikan tindakan kita memberi persembahan itu adalah cara kita untuk bisa selalu memberikan yang paling baik yang kita punya ya kepada Tuhan gitu. Itu yang paling utama ya. Ketika kita melihat dalam kehidupan GKI ya, kalau kita memahami apa yang kita jalani ya selama ini gitu. Bahkan mungkin jarang ya orang nyinggung soal persembahan persepuluhan ya. Jarang, benar. Karena gini, di GKI itu kita menghayati bahwa ini yang kedua ya berarti ya, persembahan itu diberikan secara sukacita. Jadi sebagai umat kita itu ketika memberi persembahan kita perlu punya hati yang bersukacita ya. Tanpa terbeban, tanpa ngerasa bahwa kalau aku ngasih segini nanti besok aku makan apa dan sebagainya. Saya kembali ke yang tadi awal ke tengah-tengah tadi kita bicara bahwa ya Tuhan sebetulnya kasih hikmat juga buat kita. Untuk kita bisa mengatur dan mengelola semuanya. Ya kalau tadi kita bicara soal Perjanjian Baru, kalau kita ingat soal persembahan, malah janda miskin waktu memberi persembahan dia kasih semua yang dia punya gitu ya. Jadi ini bukan bicara soal nominal. Gitu. Dan kita ketika memberi persembahan jangan sampai kita jatuh pada hitung-hitungan atau perhitungan gitu. Menarik. Jadi memang kita diberi hikmat untuk menghitung, tetapi kita jangan jadi hitung-hitungan sama Tuhan gitu. Dan itu menurut saya kalau kita menghidupi bahwa ya memang saya harus menyiapkan, maka kita pasti akan menghitung dengan baik gitu ya. Benar. Jadi kalau kita menyiapkan maka kita menghitung dengan baik. Oh berarti kalau gitu sebelum saya hari Minggu saya kasih persembahan saya harus hitung dulu dong. Ya itulah kenapa kita diberi hari-hari untuk mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah. Karena salah satu bagiannya adalah persembahan. Kita mau kasih berapa nih kan gitu ya. Kita mau kasih berapa. Itu kembali pada bagaimana sesungguhnya Tuhan sudah memberikan berkat dalam hidup kita. Ya kalau Tuhan kasih kita berkat, kita rasa bahwa berkat itu adalah jumlahnya banyak, ya kenapa kita malah ngasih sedikit sama Tuhan gitu kan. Benar. Buat saya begitu. Kalau kita misalnya kita rasa bahwa Tuhan lagi kasih kita sedikit nih bulan ini, ya kita kasih apa yang memang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan lagi kasih banyak ya, jangan sampai kita malah ya kan kemarin segini ya cukup lah gitu. Nah itu seringkali justru akan jadinya persembahan itu bukan ini ya, poinnya adalah persembahan itu bukan iuran yang kita kasih sama Tuhan, itu bukan itu gitu. Jadi ini memang prinsipnya relasi gitu antara kita sama Tuhan. Bagaimana cara kita benar-benar mengucap syukur sama Tuhan gitu. Dan apalagi ketika kita tahu bahwa persembahan yang kita berikan itu akan dikelola oleh gereja. Nah, kalau di GKI memang sistem pengelolaan keuangan itu akan ada pada
majelis jemaat. Ya. Maka itu GKI itu punya satu sistem yang cukup rapi menurut saya. Oke. Kayak misalnya begini ya, kita mau aksi sosial, kita butuh persembahan, maka majelis jemaat itu akan mewartakannya terlebih dahulu, gitu Ya, kan? benar. Akan mewartakannya. Kalau misalnya kita butuh segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan di gereja, kebutuhan misalnya ada rumah untuk pendeta, ya bahkan termasuk itu, ya. Maka kita perlu mewartakannya, gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa persembahan ini dikelola dengan baik, peruntukannya apa, tujuannya jelas, dan gitu kita semua, kita semua itu mendoakannya bersama, ya. gitu ya. Jadi dua itu orang suka lupa tuh kalau kita buka warta jemaat misalnya kita lihat wah pelayanannya ada ini kebutuhan dana sekian, kita juga bisa turut mendoakannya gitu ya. Selain kita memberikan persembahan, dan itu semua akan dikelola di situ. Gitu. Iya. Orang jadi kayak gini ya, kalau kita misalnya, saya hari Minggu besok, saya mau ngasih persembahan persepuluhan di GKI, itu seringkali jadi pertanyaan, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau bagi saya boleh. Iya. Tapi ingatlah bahwa kita memberikannya dengan hati yang penuh sukacita, itu, lalu kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, lalu kemudian kita ingat juga bahwa semua yang sudah kita berikan dalam bentuk uang ini akan dikelola oleh majelis jemaat gitu. Kalau GKI sendiri memang punya satu sistem ya, misalnya kayak kalau tiap hari Minggu kan kita sebutnya persembahan mingguan gitu ya. Kalau bulanannya kan ada juga tuh ya persembahan bulanan ya. Kita itu sebetulnya cara kita untuk bisa mensyukuri selama 1 bulan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Dan untuk itulah GKI tidak pernah menentukan nominal tertentu gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau kita bicara 1/10, maka seringkali kita terjebak pada kita harus kasih berapa nih gitu, hitung-hitungannya kita nih kan ya. Wah 10% nih dari 1.100.000 nih, wah berapa ini jadi berarti berapa gitu kan ya. Kalau GKI itu justru berikanlah dengan sukacita ya. Artinya kalau kita mau memberikan ya kalau bisa 20% dan kita ngerasa bahwa ini memang saya mau berikan pada Tuhan gitu lewat dengan gereja dengan segala kebutuhan pelayanan yang saya tahu dan saya rasa saya tergerak gitu. Dia nggak apa-apa gitu. Jadi kita semua juga melakukan yang sama ya, artinya kita semua mengelola, kita semua ini punya tanggung jawab yang sama, mengelola, memperhatikan pengelolaan. Maka itu kan di warta jemaat kita juga selalu ada kan laporan persembahan ya, saya nyebutnya nggak laporan keuangan ya, laporan persembahan yang masuk gitu kan. Fungsinya supaya kita semua nih punya punya tanggung jawab yang sama gitu, punya kepedulian terhadap pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja yang kemudian nanti itu akan membuat kita jadi makin merasa bahwa gereja ini gitu ya, gereja ini tuh bener-bener ya bisa memperhatikan orang-orang lain, punya hati yang juga tergerak untuk orang lain, mau tolong orang lain gitu, bisa melakukan pelayanan di lingkup yang lebih luas. Ya itu kan ketika kita bicara butuh biaya, asalnya dari mana? Ya dari pengelolaan persembahan itu semua, dan kita perlu melakukan semua itu dengan tanggung jawab. Oke. Jadi menarik ya, maksudnya gini, kalau aku boleh simpulkan, salah satu kesimpulan yang bisa saya tarik adalah it's not about the nominal, bukan soal nominalnya, tapi soal kerelaan hatinya. Kalau lagi lebih ya lebih boleh, kalau sedang secukupnya istilahnya ya udah secukupnya aja kayak gitu. Berarti kalau di GKI mungkin khususnya di Resut lah ya, perpuluhannya ini sama dengan atau sampul bulanan itu sama nggak dengan perpuluhan atau persepuluhan, atau ya sampul bulanan ini ya kembali lagi ya udah sesuai dengan kerelaan hati aja kayak gitu. Jadi memang prinsipnya adalah GKI tidak, saya belum tahu ya, seingat saya ya, GKI tidak pernah mengeluarkan sampul persepuluhan. Nah itu ya kan, karena itu kalau sampul persepuluhan itu termasuk dalam persembahan syukur
yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kalau Nah, sampul bulanan ini sama. kalau nggak sama sampul juga? bulanan, maka prinsipnya adalah gini, ketika kita menjadi anggota jemaat, Ha-ha. kan ini kaitannya dengan keanggotaan juga gitu. Ya, ya. Semua yang terima sampul bulanan itu berarti tercatat sebagai anggota jemaat. Oke. Jadi kita sebagai anggota jemaat ini lagi diajak untuk memperhatikan gereja kita gitu ya. Artinya ini bukan iuran juga gitu bukan ya. iuran, Iya. benar. Jadi kalau kita di GKI, misal ya, saya nggak tahu Hendy pernah ngalamin apa enggak. Ya. Lupa ngasih persembahan bulanan atau mungkin nggak ngeh begitu udah jadi anggota harus ngasih persembahan bulanan. Nggak pernah ada datang tagihan kan? Iya, enggak Nggak sih. pernah kan? Karena memang sifatnya bukan iuran. Iya, Kalau benar, iuran kita lupa benar. ditagih Iya, kan. iya, iya. Nah ini sifatnya memang bukan iuran tapi kembali kepada apa yang sudah Oke. Tuhan berikan buat kita. Nah sekarang gereja salah satu dalam unsur pelayanannya membutuhkan apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai anggota jemaat. Nah maka itu ada yang disebut sebagai persembahan sampul bulanan Sampul gitu. bulanan, Nah itu benar. di situ Iya, sih. iya. Memang pada prakteknya, nah ini yang sering saya temukan dan mendengarkan ceritanya, ada banyak orang yang kemudian menaruh persembahan persepuluhannya ke dalam sampul bulanan. Oke. Ya. Iya. Oke. Bagi saya kalau kita menghayatinya itu adalah sama, maka prinsipnya juga harus sama itu. Artinya tadi kan Hendy juga sempat meringkas bahwa ya kalau kita lagi merasa bahwa Tuhan kasih kita bulan ini cukup, maka kita kasih sesuai apa yang kita rasa cukup. Kalau Tuhan lagi kasih kita lebih dari cukup, maka kita beri lebih dari cukup. Nah seringkali ya ini nih warningnya buat kita semua. Jangan sampai kita malah terjebak pada ya begitu Tuhan kasih lebih dari cukup, ya kita kasih yang cukup aja tadi, kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, kembali lagi ke iuran tadi. Sifatnya bukan iuran gitu. Jadi kita juga perlu ingat gini, ketika kita tahu bahwa anggota jemaat ini kan yang terima anggota jemaat. Ada banyak anggota jemaat kita yang misal ya, saya nggak bicara ekonomi ya, tapi misal nih saya bicara soal usia ya. Usianya masih sekolah. Ya, belum kerja, gitu ya kan dapat duit jajan dari orang tuanya. Maka itu kepandaian kita untuk bisa melatih mereka memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu justru ya bisa dimulai dari bagaimana kita memahami persepuluhan ini, gitu. Itu bisa dimulai dari situ, ya. Bisa dimulai dari aku baca di Alkitab caranya tuh ada 1/10 ini. Ya, kalau di GKI jelas semua yang masuk itu, semua persembahan yang masuk itu akan dikelola oleh majelis jemaat untuk kebutuhan gereja. Nah, bagi kita yang ya ada di misalnya kalau kita mendengarkan episode ini tapi kita tidak bergereja di GKI gitu ya. Nah, itu memang ada sedikit perbedaan gitu, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau persembahan persepuluhan tuh biasanya sudah ada pos kayak tujuannya sudah jelas gitu. Tujuannya ini buat misalnya buat operasional gereja, buat ini, dan itu tidak akan diotak-atik keluar dari tujuannya tadi ya. Tujuan itu gitu. Misalnya nggak akan tiba-tiba nanti buat aksi sosial itu segala macam gitu ya. Bagi saya itu adalah hak masing-masing gereja untuk mengatur sistem keuangannya. Tapi yang paling penting buat kita, bagaimana hati kita itu benar-benar tulus ketika kita ngasih persembahan itu. Gitu. Pada akhirnya balik ke situ lagi ya. Iya. Ketulusan hati atau kerelaan Jadi, kita. Mungkin apa yang sudah kita kasih dalam bentuk uang itu, kalau kita tanya uang saya itu kemana ya? Mungkin kalau di tracking akan kita jadi pusing sendiri gitu. Dengan misalnya kalau kita bicara sistemnya begini dan segala macam dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tapi yang paling utama hati kita. Ya aku sudah memberikan kepada Tuhan, aku sudah berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika semua persembahan dikumpulkan ya, kalau di GKI kita berdoa bersama-sama, tujuannya buat itu. Supaya ya aku benar-benar ini Tuhan yang aku berikan gitu. Ya, ingat lagi bahwa ya Tuhan yang kasih semuanya buat kita. Gitu. Mungkin aku ada satu pertanyaan, quick question aja. Kalau misalnya
saya mau memberikan persembahan nih. Eh, misalnya misalnya persepuluhan, tapi aku mau kasih bukan ke gereja, tapi langsung ke misalnya orang yang membutuhkan misalnya. Nah, apakah itu boleh dikatakan ya aku sudah persepuluhan kayak gitu? Aku sudah persembahan persepuluhan. Apakah sama aja dengan halnya kalau misalnya aku persembahan ke gereja kayak gitu? Kalau menurut kakak gimana? Kita perlu ini ya, maksudnya memahami. Bagi saya gini, orang akhirnya seringkali jatuhnya pada berarti saya nggak usah ngasih lagi ya. Nah, itu Iya. Nah, bagi saya gini, ketika kita mau melakukan apapun, ya kita bicara hidup kita nggak cuma di hari Minggu, hidup kita nggak cuma di gereja, kita tahu ada orang yang susah. Ya maka kembali kepada yang tadi. Kalau saya merasa bahwa itu adalah 1/10 yang memang Tuhan gerakan saya untuk saya menolong orang lain, maka lakukanlah. Silakan. Iya, bagi saya gitu. Tapi ketika misalnya kita rasa bahwa semoga tidak terjadi dan semoga kita tidak terjebak ya, pada misalnya ya daripada saya ngasih sama gereja nggak tahu uang saya kemana gitu, mending saya kasih ini lebih jelas. Enggak, kita bisa tanya pada gereja, apalagi GKI ya, kita lebih punya sistematis dan kita bisa bertanya gitu ya. Kedekatan antara kita sebagai anggota jemaat dengan pendeta dan penatua itu kan dekat banget ya kalau di GKI gitu ya. Jadi benar-benar bisa, kita mau tanya bisa tinggal WA ya, bisa tinggal telepon gitu. Dan itu sebetulnya akan menolong kita ya. Memperlihatkan bagaimana niat kita juga untuk terjun langsung untuk melihat orang yang lagi susah. Ya itu bisa bagian dari persembahan yang sebetulnya bisa kita lakukan. Prinsipnya pokoknya selama kita tahu, kita doakan, kita lakukan, hatinya tulus, dan itu rela ya. Itu bisa kita bilang sebagai bentuk persembahan juga kepada Tuhan. Wow, oke. Menarik. Berarti terjawab ya. Jadi pada akhirnya itu tentang hati gitu ya, tentang kerelaan kita, ketulusan kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan. Boleh. Jadi ada rekan-rekan kita yang bertanya langsung ke kita melalui Instagram ya. Dan beberapa media sosial GKI Resut. Beberapa media sosial GKI Resut. Oke. Ini menarik nih pertanyaannya. Apakah persepuluhan dan pelayanan ya, persepuluhan dan pelayanan adalah dua hal yang berbeda, atau di dalam pelayanan salah satunya adalah persepuluhan? Gitu. Oke. Menarik ini. Ini mungkin kayak agak gimana ya? Mungkin pelayanan salah satunya adalah persepuluhan. Jadi kalau aku sudah persepuluhan, aku nggak perlu pelayanan mungkin mungkin gampangnya ya, pelayanan mungkin di gereja gitu ya, melayani musik dan kawan-kawan gitu. Nah, menurut Kak Ricky gimana? Jadi kalau kita mau ingat bahwa sebetulnya persembahan itu bentuknya kan nggak cuma uang. Benar. Itu dulu tuh konsepnya ya. Persembahan nggak cuma uang. Jadi kalau saya mengkategorikan ada persembahan uang, persembahan waktu, persembahan tenaga. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita bisa memberikan semuanya dan kita menghayati itu sebagai satu hal yang memang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, maka itulah yang kita sebut juga sebagai pelayanan. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya perpuluhan dan pelayanan dua hal yang beda apa enggak? Ya sebetulnya saling berkaitan gitu ya. Saling berkaitan dan mungkin bahkan bisa dikatakan ya hampir sama gitu. Tapi kemudian kita lihat jiwanya ya. Kalau jiwanya adalah ya saya ngasih persembahan uang aja karena saya bukan gak punya waktu ya, tapi misalnya saya gak pengen ada waktu buat urusan gereja lah gitu. Nah itu menarik. Menurut saya kita yang perlu bergumul serius gitu ya. Tuhan kasih kita kesempatan yang luar biasa, apalagi kita dikasih kesempatan buat kenal sama orang-orang yang ada di gereja gitu. Tuhan kasih kita tenaga buat kita melakukan semua yang baik. Bagi saya setiap orang itu sebetulnya mampu mempersembahkan ketiga hal itu, uang, waktu, tenaga. Yang seringkali yang tadi di awal yang saya sempat ngomong bahwa persembahan itu sifatnya bukan transaksional gitu. Kalau kita mau memberikan
kita mau memberikan ya uang bisa, waktu bisa, tenaga bisa, ya semua orang akan sangat bersuka cita gitu. Dan kembali pada ya saya harus bisa melakukannya dengan sukacita gitu. Ada banyak orang ya mungkin yang saya kenal ya, ketika mereka melayani, ketika mereka memberikan apa yang mereka punya, terakhirnya endingnya itu bukan bahagia tapi capek. Itu bagi saya itulah waktunya kita untuk benar-benar melihat atau mempertimbangkan lagi apa yang terbaik yang kita bilang kita kasih buat Tuhan gitu. Bagi saya persepuluhan atau persembahan, pelayanan ya semua orang bisa melakukannya gitu. Dua hal yang mirip-mirip lah gitu. Bisa dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri gitu. Benar. Wow, oke. Menarik. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, satu atau dua pertanyaan lagi. Ini nih, boleh nih. Bagaimana pandangan GKI terhadap fenomena yang terjadi di gereja-gereja lain, di mana ada yang mengharuskan jemaatnya untuk memberi persepuluhan plus bermacam-macam persembahan lainnya. Gitu. Bagaimana pandangan GKI? Oke. Pandangan GKI, maka sebetulnya kita bisa, kalau GKI itu kan sebetulnya ada salah satu buku pegangan ajaran yang saya pakai juga buat mempersiapkan percakapan kita ini ya. Namanya Tuhan Ajarlah Aku. Itu di dalam situ jelas tuh ketika kita bicara soal persembahan persepuluhan ya. Itu bukunya ya itu bisa didapatkan ya buku itu. Kalau misalnya handy atau mau baca gitu itu bisa jadi pegangan ajarannya. Itu muatannya adalah pegangan ajarannya GKI ya. Jadi menanggapi bahwa persembahan itu adalah tentang kasih karunia Allah ya. Termasuk persembahan persepuluhan. Dia nggak bisa ya, nilainya tuh sangat nilai persembahan yang kita berikan itu sangat berkaitan dengan kehidupan beriman kita. Jadi emang nggak bisa diukur sama yang macam-macam, dan ini kembali lagi ya memang soal relasi. Ketika misalnya GKI menghadapi ya fenomena tentang gereja lain ya, bahwa saya yakin gereja lain ya, gereja saudara-saudara, gereja teman-teman kita, mereka punya sistemnya sendiri gitu yang sangat mungkin berbeda dari apa yang dijalani oleh GKI Gereja Kristen Indonesia gitu. Bisa jadi memang mereka diharuskan memberikan persembahan ini dan itu ya, itu sangat bagi saya karena keragaman praktek gitu ya, cara pengelolaannya juga itu juga beragam. Menurut saya sangat mungkin terjadi. Tapi kembali lagi ya, kalau secara pribadi berdasarkan ajarannya GKI ya tentang persembahan, maka kita bisa bilang bahwa ya baliknya tetap hatinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah keharusan lalu kita rasa bahwa ini perlu kita diskusikan nih, kalau misalnya ini jadi keharusan, maka bertanyalah pada orang yang kita tahu bahwa dia bisa menjawab dengan baik gitu. Tapi kalau secara umum di GKI memang kita memberikannya dengan sukacita. Kita memberikan sebagai ekspresi iman kita. Bentuk persembahan apapun. Itu dasarnya harus di situ. Gitu. Ya. Oke. Wow, oke. Cukup banyak pembahasan hari ini, cukup luas ya. Dan sebenarnya ada satu pertanyaan lagi ya, mungkin ya, terakhir, yang menurut saya cukup ekstrim juga. Ini saya bacakan ya. Shalom, saya mau bertanya seputar persepuluhan. Apakah persepuluhan merupakan suatu kewajiban atau keharusan? Oke, tadi sudah dijawab ya. Mengingat Kristus sudah menebus kita secara lunas, apakah kita masih harus dikejar-kejar dengan persepuluhan? Saya mengartikan jika gereja mengejar-ngejar jemaatnya dengan persepuluhan, berarti Kristus hanya menebus pokok pinjaman. Wow.
jemaat yang membayar bunga pinjamannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Wow, ini pertanyaannya cukup ekstrim sih. Oke, jadi pertanyaan ini bisa dianalogikan bahwa bisa dianalogikan bahwa Kristus itu sebetulnya udah lunas, tapi kalau kita masih dikejar-kejar dengan Harus bayar berbagai lagi. persembahan, Oke. itu berarti kita harus bayar pokok, ya, bayar Bunganya, bunga-bunga ya. pinjaman. Nah, menurut saya kalau analoginya kayak gini, akhirnya jadinya nggak tepat, gitu ya. Oke. Artinya kita nggak diminta bayar apa-apa gitu. Ya. Ya Kristus menebus kita dengan seluruh kehidupannya gitu, bahkan ya mengubah hidup kita, membuat kita jadi semakin hari semakin lebih baik, selalu disertai oleh Tuhan, Roh Kudus beserta dengan kita, ada pada kita. Maka sebetulnya ketika kita memberi persembahan, kalau kita ngerasa bahwa itu dikejar-kejar, saya rasa bukan prinsip persembahan gitu ya. Prinsip persembahan itu justru kita ngasih dengan sukacita. Kan kalau dikejar kan kita takut ya, dikejar takut, ngerasa nggak bayar gitu. Ini bukan persembahan tuh bukan soal bayar gitu. Kayaknya lebih ke iuran mungkin. Iya, jadinya malah kalau iuran dikejar. Kalau iuran dikejar ya, utang jadinya kan. Utang. Nah kalau persembahan itu memang pada dasarnya adalah kita memberi nih, memberi dengan sukacita. Makanya itu belajar untuk kita bisa memberi dengan sukacita. Ingatlah misalnya ya, kayak tadi saya sempat singgung juga, janda miskin. Dia nggak punya, bagi orang banyak dia nggak punya apa-apa. Bagi dia punya uang yang ada di tangannya. Lalu kemudian dia sebetulnya belajar memberikan dengan sukacita. Dia berikan apa yang dia punya gitu ya. Bahkan itu kalau bisa dibilang bagi orang lain secara nominal kecil, tapi dia tidak merasa dikejar-kejar harus memberikan persembahan. Tapi dalam kehidupan beriman, ketika kita ingat, oke, ini waktunya saya memberikan persembahan, maka inilah waktunya saya juga untuk memberikan yang terbaik dengan sukacita, gitu. Ya. Oke. Semoga tercerahkan. Semoga tercerahkan ya. Jadi jangan sampai malah jadi merasa terkejar-kejar, karena mungkin kalau dikejar-kejar ya iuran lebih ke iurannya belum dibayar begitu. Kalau dari Hendy sendiri gimana nih? Setelah mendengar ini jadi semangat ngasih persembahan, memberi persembahan gak? Gimana ya? Ya memang apa ya, ada pemikiran-pemikiran di luar sana yang apa ya, menjadi bikin kayak oke, berarti harusnya nggak usah nih, kan udah nggak harus kayak gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, pada akhirnya apa yang kita berikan kepada Tuhan melalui gereja, melalui persepuluhan itu, ya kalau buat aku pribadi itu sebagai bentuk ketaatan aja kayak gitu, kayak bilang kalau ya punyanya sebenarnya apapun yang aku punya, ya ini punyanya Tuhan kayak gitu. Nah bentuknya apa? Ya itu bentuknya adalah persepuluhan itu kayak gitu. Kita datang lahir di dunia itu nggak bawa apa-apa, pulang pun nanti nggak bawa apa-apa gitu. Berarti kan ini semuanya sebenarnya milik Tuhan kayak gitu. Nah bentuknya apa? Yaitu komitmen untuk ya udah persepuluhan aja. Dan untuk sementara mungkin lebih ke ya fix 10%, ya fix 10% dari pendapatan seperti itu. Kalau aku pribadi ya seperti itu. Jadi kita kembali ingat bahwa ya dalam persembahan itu selalu ada muatan kejujuran dan komitmen. Ya, dan dari itu kan sebetulnya hal yang sederhana. Ya kita kalau tadi apa yang Hendy katakan, ya kita taat, belajar pelan-pelan, pasti Tuhan akan mengajarkan kita banyak pertumbuhan dari hal-hal yang sederhana, termasuk kebiasaan kita untuk bisa memberi persembahan sebagai sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan buat Tuhan. Ekspresi kasih, Tuhan udah kasih kita banyak berkat gitu ya. Kita sekarang waktunya kita buat menunjukkannya kepada Tuhan. Oke. Mantap sekali ya hari ini. Cukup tercerahkan ya untuk tema pada hari ini. Thank you Kak Riki buat terima kasih. Penjelasannya yang sangat panjang dan sangat mencerahkan ya. Mungkin kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup pendalaman ajaran pada hari ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mendalami bagian dalam kehidupan beriman kami, terkhusus mengenai persembahan persepuluhan. Kiranya ya Tuhan, melalui topik kami pada saat ini, kami sungguh-sungguh dapat belajar, kami sungguh-sungguh dapat dikuatkan, terutama tentang komitmen kami untuk memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan di tengah hidup kami, dan sekarang giliran kami untuk bisa mewujudkan, menyatakan ekspresi cinta kasih kami kepadamu lewat persembahan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami setiap hari, kiranya Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Riki. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Bye.